Selamat datang di Potskuy bersama saya Boris Bokir. Gimana para sobat kuy? Puasanya semoga lancar-lancar semua ya. Dan bintang tamu kita pada episode kali ini adalah seorang fighter dengan middle name dia itu Gladiator. Karena kita mengundang orang yang sangat luar biasa, makanya Kuy ini membuat set yang sangat luar biasa. Ini adalah set baru. Tepuk tangan untuk Kuy. Hari ini, please welcome the one and only Vicky Gladiator Prasetyo. Nah, ini dia. Oke, belum apa-apa udah selebrasi gol. Gila kayak Messi. How are you, brother? Tomorrow, good? How are you, brother? Tomorrow sih so tired ya. Tomorrow so tired, tapi hari ini good. Mas Vicky gimana? How are you today? Baik, cuma memang lutut aja sedikit bekas kemarin sobek kan. Oh kemarin tuh sobek. Ya, bukan karena kesleo aja. Enggak, memang udah pernah cedera. Cuma dipaksain main kan, akhirnya jadi ya, dipaksain main. Kesannya tuh nggak mau ya. Dipaksain main gitu. Dipaksain. Bukan dipaksain main, maksudnya harusnya berhenti di ronde itu. Tapi kita main terus karena udah di ring. Iya, udah di ring ya. Sebagai gladiator masa mundur hanya perkara lutut doang. Pantang menyerah. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya Mas Vicky itu dari kemarin-kemarin tuh nantangin tuh Deddy Corbuzier. Betul. Gitu sebetulnya. Beberapa kali nantangin, nggak cuma sekali dua kali. Betul. Tapi kan kurang mendapatkan sambutan yang meriah gitu dari sana ya. Sunyi aja dari sananya gitu. Akhirnya Om Deddy mau memberikan syarat kalau mau lawan gue, lawan Aska aja dulu. Kan gitu kan ya. Itu responnya itu gimana waktu itu? Nggak dapat bapaknya, anaknya dulu deh, nggak apa-apa deh. Sebenarnya kan kalau tujuan utama keinginan lawan gladiator itu pengennya harusnya memang seorang master Deddy Corbuzier. Cuma dari beberapa kali akhirnya dia itu sempat ngerespon, tapi dengan catatan ya lu lawan Aska dulu deh, anak gua. Sebenarnya itu dari hati juga kita, ya Aska itu anak yang sopan, anak yang baik lah gitu loh, dengan seusianya dia yang bener-bener disiplin. Walaupun dia memang berlatih tinju sejak usia 8 tahun gitu loh, tapi kan tujuan utama kita bukan ada di situ. Tapi mau nggak mau rangkaiannya harus lewat dulu gitu. Tapi ya udahlah, semuanya udah terjadi, tinggal ya harus nextnya memang harus ketemu lawan Master Corbuzier itu. Apa ini ada indikasi kalau Master Corbuzier sebenarnya skillnya nggak mumpuni gitu? Jadi dia mengelak gitu? Apa ada kemungkinan itu? Kita itu sering komentar di luar ring, tapi tidak pernah merasakan kita berdiri di atas ring. Nah, mungkin Deddy Corbuzier kan juga memang seorang yang fighter, dia juga bela diri Wing Chun, boxer semua dan lain-lain. Tapi kan belum pernah terbukti. Nah, maksudnya kita harus butuh bertarung di ring, melatih 3 menit di atas ring kali beberapa ronde itu bukan hal yang mudah memang. Betul, gitu konsentrasi, semua, fisik, gitu, apapun. Pengaturan nafas. Dan tinju itu bukan bagaimana teknik kita memukul, tapi harus siap juga buat dipukul. Itu yang mungkin kemarin udah siap dipukul ya? Banget. Walaupun pakai protektor ya. Iya. Karena memang ya ada beberapa penyelenggara yang harus pakai dan enggak. Kalau di Wing Sports Show dia promotornya nggak pakai. Nggak pakai. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kemarin saya nggak ngerti kenapa promotor yang menyelenggarakan nggak berani untuk dia tidak memakai. Tapi kalau nanti kesempatan mungkin bulan-bulan depan saya berhadapan dengan Deddy Corbuzier, saya harap kita nggak usah pakai. Gitu. Berarti bisa disimpulkan dari obrolannya Mas Vicky ini, berarti kemarin yang nggak siap adalah timnya Aska ya? Bukan timnya, penyelenggara. Oh, penyelenggara. Karena Aska kan mungkin ya Deddy Corbuzier hanya menyiarkan sebagai platformnya. Tapi si organisasi si petinjunya itu memang ada. Jadi pakai ini aja deh, pakai face guard gitu atau head guard gitu ya. Guard, gitu. Sebenarnya kan waktu lagi di Hollywood Sports Show kan dia nggak pakai. Iya. Tapi kalau Mas Vicky untuk nextnya ke depannya nggak pakai pelindung pun oke. Ya memang harus nggak pakai dong. Biar apa? Nggak pakai biar apa? Biar berasa banget tinjuannya apa? Apa ya? Kalau tinju itu memang harus aku nggak seneng kayak apa ya? Menghalangi sesuatu gitu loh. Menjadi letak kayak apa ya? Melindungi diri. Udah tahu ini olahraganya pukul-pukulan gitu. Kenapa harus masih dilindungi? Gitu maksud aku sih gitu. Ya terlepas nanti juga kita yang dipukul atau kita yang memukul, ya resikonya berdua. Gitu. Namanya juga tarung ya, resiko kena pukul udah pasti dong. Iya gitu loh. Itu sih kalau menurut aku lebih fair kalau ya aku minta ya. Aku nggak tahu penyelenggaranya bagaimana.
Kalau suatu saat mungkin kita akan dipertemukan kembali dengan seorang Deddy Corbuzier. Wish. Ini kan tujuan utama kita. Benar. Memang lawannya harus ini. Ini road to Deddy Corbuzier Kalau sebenarnya. mau ngelihat gladiator sesungguhnya jangan kemarin, tapi saat lawan Deddy Corbuzier. Itu sih kalau menurut. Tapi kan gini Mas Vicky kan kita tahu Mas Vicky adalah selebriti. Ya. Ya kita juga nggak tahu dulunya Mas Vicky apakah punya basic bela diri gitu. Jadi persiapannya kemarin untuk ngelawan Aska kan sangat cepat persiapannya. Ya. Bahkan ngalahin persiapan para atlet-atlet PON gitu. Atlet-atlet PON aja setahun gitu. Betul, Mas Vicky kemarin persiapan berapa lama? Ya 2 bulanan, sebulan 2 bulan. Itu ngapain aja? Ya sebenarnya kalau aku sendiri aku tinggal di lingkungan Cikarang, yang dimana memang lingkungan yang aku sejak kecil SD itu aku sering diadu untuk ditonton temen. Gitu. Jadi setiap ini kita pulang sekolah, ayo kita diadu. Mirip Pitbull sama Bagong ya? Gimana sih ini? Fight gitu. Mungkin kayak kebiasaan tarung dari sejak kecil terus besar terus. Kecilnya sering berantem. Ya, Mas Vicky itu sering berantem kecilnya. Pasti selalu berantem. Kenapa emang dari kecil udah ngeselin apa gimana? Enggak, apa ya? Karena sering berantem karena kenapa? Sering berantemnya gara-gara apa gitu? Ya kayak suatu hal sepele aja. Misalkan kayak yuk berantem. Cuma rata-rata memang kalau dari kecil berantemnya gara-gara wanita. Gitu. Jadi kayak wanita itu kalau direbutin kalau kita dapat mahal gitu. Gitu. Susah nih dapetin lu. Gua harus berantem gue dengan dulu. berdarah-darah nih. Makanya kalau gue udah dapet gantian lu yang gue bikin berdarah gitu. Aduh. Ya maksudnya hatinya. Sebentar Mas. Sebentar. Ada telepon. Iya. Sebentar boleh ya? Emang kalau di sini syutingnya agak bebas. Benar. Halo. Oh iya Pak. Iya. Iya benar, alamatnya yang di Cilandak. Yang kantor baru itu loh, depan ada tulisan kan gede banget tuh. Mahal tuh bikin tulisannya. Iya, Kui Media Group, betul. Oh udah sampai aja udah. Titip ke Satpam aja dulu ya Pak ya. Nanti biar saya kasih. Tips Bapak nanti saya kasih lewat aplikasi Pak ya. Oke, terima kasih Bapak, selamat siang. Biasalah kan para pejuang. Ada yang order food? Ya, ordering food. Kembali lagi ke masalah mengenai berdarah-darah tadi. Dari kecil sering berantem. Berarti selama sebulan ini yang dilakukan latihannya apa? Selain fisik ya? Dari teknik-tekniknya, jab, hook, strike. Ya pasti latihan tinju dengan teknik yang benar. Shadow box ya kan? Pasti ada shadow boxnya dong. Cara berdiri. Hari pertama tuh kita nggak latihan langsung naik ring. Kita cuma cara berdiri, kuda-kuda, pukul-pukul. Ya kayak jab, gitu-gitu doang. Hari keduanya baru udah mulai naik ring, udah mulai ini gitu-gitu. Jadi memang bertahap banget. Dan sampai sekarang latihannya jadi rutin. Jadi seminggu 3 kali, seminggu malah 3 kali. Jadi ketagihan. Kayaknya nih sambil olahraga juga nih. Oke juga buat gue nih. Gitu buat gue sehat juga. Sehat juga, apa juga. Terus kayak di atas ring itu kayak apa ya? Kayak kecanduan untuk kita berdiri di ring gitu loh, bertarung gitu, kayak mau kalah mau menang tapi kayak oke gitu. Ketagihan jadinya. Ketagihan kita juga bisa masuk pukulan sama masuk ke rekeningnya kan lumayan juga kan gitu. Jadi ada 2 hal. Benar sih, itu harus realistis ya. Harus ada apa ya? Timbal baliknya lagi tuh. Masa gue udah calon-calon gitu kan. Masa gratis? Iya, harus masuk rekening gitu. Masuk ke rekening. Nanti akan sampai ke sana. Kita akan sampai ke rekening. Tapi sebelum ke rekening. Betul. Ketika kemarin melawan Aska kan, ya udah deh mau gak mau gue lakuin deh. Tapi kan yang tetap ngototnya itu lawan Deddy Corbuzier. Iya. Kenapa sih harus lawan Deddy Corbuzier? Kenapa nggak ngelawan Chris John? Kenapa nggak ngelawan petinju-petinju yang ada di Sasana se-Jakarta Raya ini? Ya kita kan. Kenapa harus Deddy Corbuzier? Gini. Kalau dari awal dia kan kadang-kadang dengan berlatih ya, dia berlatih Wing Chun, dia berlatih bela diri, terus juga badannya juga memang besar. Dia lebih kan dari satu bela diri. Ya ibaratnya gini, kita itu kalau mau main game, pengennya kalau udah bangga bisa mengalahkan Mbison dalam Street Fighter. Gitu loh. Jadi kalau kita kalahin Zangief, kalahin Blanka, Chun-Li, Honda, kalau Street Fighter dulu ya game-game zaman Honda yang tangannya 1000 sama Blanka yang cuma nyetrum doang. Blanka dari Brazil tuh. Ya kayak gitu-gitu dong. Kita kan pasti yang ditunggu adalah lawan Mbison. Walaupun harus melalui Sagat. Ya kan? Nah, ini yang menarik gitu loh. Jadi memang harus ketemu raja terakhir gitu loh. Makanya dalam beberapa rangkaian ini Juni aku ada fight juga, udah confirm untuk ada pertarungan. Juli juga. Mantep ya. Juli juga. Mantep. Juli juga. Bahkan Juli lawan salah satu news anchor dari Malaysia. Jadi negara tuh negara ini kita. Versus negara. Udah sekarang
kancahnya udah bukan sesama Indonesia, tapi udah keluar. Ya, Malaysia versus Indonesia. Wow, bener-bener ketagihan. Yang bikin ketagihannya tandingnya atau ininya sih? Yang bikin ketagihannya? Iya, sebenarnya. Mungkin kan selama ini capek lah gue ngomong bikinisasi apa segala macam, mendingan gue tinju deh. Kayaknya gitu. Sekali gue tinju gue off 2 bulan syuting aman nih gitu. Hampir mirip lah itu. Mirip lah itu. Mirip ya. Kita pagi ngantuk ya kan, siang syuting lagi, malam udah pulang pagi lagi terus begitu, Sabtu Minggu masih. Nah kalau tinju gitu 3 menit kali 3 menit, 3 menit kali 3 ronde ya udah bisa mewakilkan bahkan lebih lah gitu. Jadi kayaknya secara sistematika bisnis juga kayaknya menarik juga gitu. Di luar dari kita ya kan manusiawi ya. Iya benar. Kita punya 7 anak yang kita harus hidupi. 7? Iya. 7? Iya, dari 5 ibu. Oh, beda-beda vendor. Beda. Kalau itu kan sejarah yang nggak bisa boleh kita hilangkan. Betul. Harus kita faktakan. Mau apapun, ya ini adalah bagian. Mau benar, mau tidak, mau kekurangan, mau kelebihan. Tinggal sudut mana, objek mana kalian bisa menilai itu. Berarti dari sekarang tarung-tarung, fee-nya itu bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Mas Vicky, nanti kalau tinju depan, aku pengen beli mobil-mobilan yang gini dah. Oke, jadi udah mulai begitu anak-anak. Udah mulai begitu. Mereka ya udahlah, nggak apa-apa. Bapak gue kita rotang nggak apa-apa. Yang penting gue dapat mobil baru, dapat mobil-mobilan baru. Tapi sebagai orang tua, apapun kulakukan demi anakku. Ya pasti tumpuannya ke situ lah. Gitu loh. Nggak ada bertarung tanpa alasan tuh nggak ada. Bertarung untuk membuktikan jati diri udah bukan saatnya. Tapi bertarung untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Wih manis. Bertarung untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Pastinya. Iya, ya itu kan pencitraannya ya. Sebenarnya kalau Mas Vicky kan udah jujur, ini lumayan nih jobnya, sistematika bisnisnya masuk banget nih. Banget. Persiapannya kan jadi sehat. Iya toh? Sehat juga lah yang pasti. Iya kan, dulunya mungkin olahraga gue nggak segininya. Bener. Sekarang jadi, gue jadi kecanduan untuk olahraga. Tapi lebih penting adalah tinju dari yang kemarin kita udah beberapa kali lakukan. Sampai alhamdulillah kan kemarin ya bisa jadi sesuatu yang prestasi lah secara konten live streaming YouTube, secara ya trending, secara media bisnisnya dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuan juga yang memang terpecil di hati adalah ayo bangkit lagi tinju Indonesia. Gitu. Bangkit lagi tinju Indonesia. Ingat Indonesia tuh banyak menyimpan petinju-petinju terbaik yang belum punya platform untuk kita bisa lihat prestasinya. Iya, ya berarti sekarang itu ya mungkin Mas Vicky salah satu tujuannya adalah mengemas tinju ini semenarik mungkin sehingga merangsang dunia tinju Indonesia biar bangkit lagi. Karena gitu. buat berikutnya partainya jadi ikut petinju profesionalnya. Jadi misalkan ada partai artisnya, misalkan exhibition artisnya 2, terus petinju benernya yang profesionalnya 2. Jadi sambil mengedukasi juga. Nih tinju yang benernya begini nih. Tinju yang agak-agak buat fun match-nya yang kayak gini gitu. Iya Bang Andre. Terima kasih Bang Andre satset. Bang Andre biar kata puasa juga masih aja dia satset. Udah nyampe nih guys. Nah, kita bongkar dulu dong. Nah, set. Kita taruh bawah dulu ya, Kolonel. Lihat nih, ada minuman peredap pening, kering tenggorokan sudah tiba. Cicip dulu cicipnya. Aduh, ya sudahlah, ya kan. Coba ya. Kita buka kali ya. Nah, di atasnya ini ada soft ice cream yang lembut dan rasanya sangat khas KFC. Kita cobain dulu ya tuh. Tuh, kelihatan kan? Kita coba ini ya. Warna hijau dari Cocolas Float ini itu karena rasa koko pandan guys. Kita cobain ini ya, koko pandan. Aku ini jadi ikutan euforia Ramadan ini karena biasanya kan koko pandan itu identik dengan puasa. Cocolas Float ini juga dilengkapi dengan brown sugar popping boba yang membuat rasanya jadi tambah nikmat. Tuh ada di dalam tuh ada kan tuh. Tuh ada gelap warna gelapnya ya. Aku coba minum lagi dah. Bobanya pas pecah-pecahnya tuh ada asem-asem bikin penasaran gimana gitu.
segernya ini. Terima kasih KFC telah membuat menu-menu asik seperti Kokolas Float ini. Aduh, coba lagi minum ah. Udahlah guys, pokoknya kalian pesan aja Kokolas Float ini di outlet-outlet KFC di kota-kota kalian. Karena nggak ada salahnya kalau kalian menjadi orang yang pertama nyobain seruputannya Kokolas Float ini. Aduh. Bang Andre. Siapa? Nah, masukin boleh kali ya? Siap, saya dinginin dulu Pak ya? Ya, lebih dingin, lebih nikmat nih. Siapa? Ini dipegang aja kali ya biar nggak jatuh ya Bang Andre ya. Baik Pak. Maaf ya Bang Andre ya, pegang aja nih biar gampang. Nah, puasa yang lancar-lancar ya. Siapa? Kan udah buka nih, saya juga tadi udah buka nih. Kalau begitu saya ngobrol lagi dengan Gladiator. Kalau boleh ngebahas sedikit mengenai pertandingan kemarin dengan Aska ya. Iya. Kan di ronde 1 tuh sempat Slip. iya, slip ya, bukan karena ditinju ya, karena slip mundur. Slip. Nah, itu gara-gara lututnya memang tidak kuat menopang atau karena Nggak. memang ada di situ ada kulit pisang atau gimana? Kita kan main bola terus. Oke. Oh, main bola juga iya. Main bola. Oke. Striker. Oh, striker. Makanya muncullah ini ya. Ya. Itu dari Messi. Bukan. Dari siapa? Dari Ricardo Oliveira, Ricardo Espansos Kakak. Aduh, nama di shirtnya? Ya, kakak aja. Oh iya, kakak aja dong, nggak usah panjang-panjang dong. Untung kemarin habis tanding tinju nih, kalau nggak saya jab kanan nih. Ya, jadi cedera kita udah rasain, tapi ya udahlah masih sedikit-sedikit lah, ini masih aman lah buat kita jalanin gitu. Nggak tahu pas lagi di ring kemarin ya ronde ke-1 itu keslip gitu. Kita mau mukul tapi sambil mau menghindar tapi ke belakang. Nah, itu letak kita jatuhnya di kaki kiri, bangunnya pakai kaki kiri, itu yang salah. Oh, kita salah. Nah, jadi kayak agak kerasa. Nah, segituan sempat megangin lutut untuk tapi kita mau fight terus gitu. Oh, iya, mau fight terus. Berarti kemarin itu kejadiannya mau mukul tapi sambil mundur ya? Ya, Oh, emang agak-agak sambil ngehindar. oh, lean gitu ya, set gitu ya Jadi ceritanya. sambil set, mau slip, mau nunduk tapi bisa masuk. Oh, rencananya Gitu. begitu. Rencananya. Tapi apa daya ya, lutut nggak sanggup menopang Ya, tumpuan ya. Jadi agak-agak jatuh. Terus di ronde 2 itu kalau nggak salah Mas Vicky itu sempet sampai nggak bisa menghindar lah istilahnya Ya. dari rangkaian kombinasi pukulannya Aska sampai jatuh. Ya kan? Jatuh. Nah, yang mau saya tanyakan, itu settingan kah jatuh? Apa beneran? Nah, kadang-kadang Ini poin ini saya minta jujur ya. ya, kadang-kadang gini. Orang udah di atas ring. Heeh. Itu tidak pernah bisa mengkontrol apapun. Pasti dia akan melakukan karena ada berapa second kita itu nanti akan kehilangan fokus. Kehilangan kesadaran kita untuk bisa mengendalikan. Yang ada adalah memburu atau kita diburu. Oke. Itu yang kadang-kadang Gokil. mungkin nggak bisa lihat orang. Iya, Pukul ya ada, orang kita MRI visum dipukul Iya. ada semua gitu loh. Jadi memang jatuh kadang-kadang itu kita kalau pukulan banyak, kita kan perbedaan usia sebenarnya dari Betul. 16 tahun lawan 37 38. Iya. Itu udah Enggak, kenapa kok nggak yakin sama umur sendiri? 37, 38. ya aku berapa hari lagi ulang tahun nih kan. Oh, berapa hari lagi ulang Tapi tahun? itu sih masih 37. Oh, 37 gemuk Kenapa lah ya. dibunyiin 38? Karena bentar lagi 18 April Gladiator ulang tahun ke-38. Wow. Balik lagi mengenai kombinasi pukulan Nah, Aska kayak gitu tadi tuh kita sebenarnya udah terlalu nekat untuk berani dengan orang yang mungkin tidak sepadan seusia kita. Kenapa? Ya, karena hal itu udah kesenjangan. Cuma kita tetap beraniin gitu loh. Karena Ya kita pengen juga ngukur gitu loh bahwa kekuatan ngukur kita, gimana kekuatannya power cocok nggak kita. gitu ya. Ini Iya, karena kita ngukur juga. Mas Iya. kan udah bilang tadi, Nggak. kita harusnya mawas diri lawan anak mengukur, muda. benar, Iya. mawas diri. Tapi kita mengukur juga, menghitung. Oh ya, menghitung. Iya, Ya, menghitung dalam arti menghitung diri kita. Iya, menghitung. Iya, nah Betul. kalau itu nggak perlu ini, karena udah ada ngitung di belakang. Gitu, jadi nggak perlu. Jadi kita yang tinggal fight aja ya. Iya. Ya, jadi udah kita dihitung. fokus fight. Iya. Kita udah dibisikin. Ingat saldo. Oke, makin fokus. Iya, jadi begitu kita mau lemah ataupun kita mau tersyukurkan 1, 2, ya kan 3, sampai hitungan ke-6, itu udah bilang sponsor baru masuk. Boy. Gitu. Sponsor baru masuk Acara lagi. macam apa udah tanding baru masuk sponsor? Harusnya kan sebelum dong. Harusnya sponsor udah transfer full gitu. Iya, tapi untuk pertandingan berikutnya, kan udah ditunggu semuanya nih sama sponsor. Alhamdulillahnya euforianya akhirnya jadi seperti itu. Aku juga belum tahu, baru ada hari ini stripping tinju gitu. Jadi, Tapi dari Juli, Agustus, Iya. September dong yang Iya. enggak Oktober, November sampai Desember 2 pertandingan. Oh gitu. Dan Walaupun begitu, sebenarnya tadi Mas Vicky menjawab dari sana sampai sekarang nih belum menjawab. Ya apa yang mau dijawab? Butuh jawaban apa? Seorang Boris. Sudah saya tanyakan tadi. Iya, Itu apa? jatuhnya settingan apa real? Enggak. Enggak. Jatuh.
jatuh betulan dan Aska pun mukulnya berarti mukul betulan. Ya udah pasti. Karena kan dengan kita dipukul berkali-kali, kadang-kadang ya kita untuk menghindari itu, memang kita udah nggak ada pilihan kan. Kita udah lemah banget kan kondisi seperti itu. Karena udah pas udah goyang sekalinya goyang udah susah untuk. Ya kita tuh ya pengaruh lah tadi dibilang mungkin daya tahan atau apa jatuh. Karena aku lihat banget tuh udah dikasih hook kanan kiri lagi. Ya. Itu udah udah. Kena. Itu biarpun pakai guard tetap berasa goncangannya keras, bro. Keras ya. Orang mungkin kan karena nonton di TV, dipukul gitu doang, nggak ngerasain pukulan si Aska nih ya. Iya, kencang. Tapi ketika sudah dipukul sekencang itu, apakah feedback dari seorang Vicky, anjing nih, serius juga nih orang nih. Gue juga serius deh. Ya kan aku bilang, kalau udah di saat seperti itu tuh kita nggak bisa ngontrol untuk diri kita. Mainnya sedikit-sedikit aja nggak juga. Ya kita maksimal. Makanya yang waktu di ronde 2 itu kita sempat ngambil poin kan, yang dia berapa kali yang dia back spin gini set, tapi gitu. Lagi ngelit, beda kena rambut doang. Nah, nunduknya begitu baru kita hantam kena ini kan sekali masuk poin. Dar 2 kali kita nunduk lagi, masuk lagi 3 langsung ronde 2. Habis. Ya jadi kita bisa ngukur karena kalau kita lawan kayak mereka itu kan kita juga harus pakai strategi. Betul. Gitu. Kalau tinju kan melatih feeling. Melatih feeling juga tinju itu. Yang paling sulit itu, bro. Iya, tapi itu kan pasti kan dibilang sama pelatih pasti itu kan. Pasti. Feeling lu harus bagus kan. Lu harus tahu dia mau mukul ke atas apa ke bawah nih. Dan harus ditatap gitu loh. Kita jangan dipukul malah begini. Jadi kita harus tatap. Jadi tahu pukulan itu datang dari mana. Iya. Cuma Aska kan udah 8 tahun latihan tinju. Iya. Tekniknya sangat bagus. Ketahanan tubuh seusia dia lah. Dia lagi metabolisme tubuh masih bagus. Sementara itu seorang Vicky Prasetyo, ya kita modalnya nekat aja petarung jalanan yang nggak pernah punya bela diri atau apapun. Mau tanding. Ya gitu. Kan aku bilang perhitungan. Oh perhitungannya yang memang kita harus ini ya. Iya. Perhitungan ya. Gitu. Perhitungan kita untuk bahwa kita akan mampu gitu loh untuk melawan. Gitu. Tapi meskipun Mas Vicky bilang Aska basic tinjunya udah oke, Mas Vicky sampai melakukan tanding. Dalam pertandingan kemarin tuh ada aja nada-nada sumbang. Seperti yang dilakukan oleh seorang ada lawyer. Ya. Lawyer yang kita sebut namanya Farhad Abbas. Oke. Dia bilang katanya dia itu mengklaim kalau ini Vicky ini settingan sengaja dibikin kalah dari Aska. Itu responnya bagaimana? Gini. Orang berpendapat hak semua orang. Betul. Tuhan menciptakan 2 tangan yang nggak akan mampu kita untuk menutup jutaan mulut yang mengomentari kita. Saya kira tadi Tuhan menciptakan 2 tangan untuk baku hantam. 2 tangan kita cukup untuk menutup telinga kita. Oke. Tapi di saat orang berkomentar dan ingin membuktikan kebenarannya, gladiator sangat siap berhadapan dengan seseorang yang berkomentar itu seperti pengacara ini untuk di atas ring. Baru akan tahu ini settingan atau tidak. Ayo Kui Entertainment Sport bikinlah tinju Vicky Prasetyo sang gladiator versus Farhad Abbas. Kalau itu bursa taruhan banjir di Vicky Prasetyo semua kayaknya. Ya kan belum. Ngapain ditandingin orang udah tahu hasilnya? Ya taruhan itu kadang-kadang bisa belok tergantung perhitungan. Kita nggak tahu. Iya kan? Ya. Ini kita negeri dongeng. Betul. Ya nggak tahu ya. Kadang-kadang Real Madrid yang kuat aja bisa kalah mau Osasuna. Iya. Ini yang kita nggak paham. Ini sampai tahu lah Real Madrid Osasuna kayaknya pernah kalah ya. Ya kita kan nggak pernah tahu. Gitu loh. Iya kan? Gitu. Yang penting kita bertarung dulu aja. Kalau kita ingin membuktikan sebuah itu sakit nggak ya? Kalau cuma kita beropini, mana bisa tahu. Peka rasa itu dibuktikan dengan saat kita kena benturan. Ya. Bener nih. Tapi udah nggak bisa ada waktu karena udah di atas ring. Bener. Gitu. Udah tinju. Iya. Mungkin kalau sampai tergelar tinju pun, misalkan kalau aku lawan seorang Farhad Abbas, aku seneng sih bisa ini terjadi. 1, nggak apa-apa. Jadi dia bisa membuktikan apa yang menjadi opini dia. Oh benar atau tidak. Kedua, aku mungkin akan memberikan sedikit keringanan. Dia pakai headguard, aku tanpa headguard. Woi, udah purannya udah begitu ya. Silakan, ini serius. Ini gladiator ngomong bicara apa adanya. Bener, ini kan pasti akan diupload dan disaksikan juga dong. Iya dong. Dan aku menantang itu. Ayo, nggak apa-apa dia pakai headguard aja setebal mungkin. Saya nggak usah. Tapi kita bertarung di atas ring. Seperti yang kita ketahui nih. Dalam setiap pertandingan tinju ya, yang menang maupun yang kalah itu ada fee-nya. Pasti. Bukannya disuruh untuk kalah ada fee-nya, enggak, no. Kalah pun dapat fee kan gitu, menang dapat fee juga kan begitu kan. Nah, kalau kemarin kan kebetulan gladiator kalah nih lawan Aska. Kalau boleh tahu, dapat bayaran? Ya memang sebelum bertanding kita udah ada bayaran.
Sebelum bertanding udah diterbitkan di dalam surat kesepakatan kita, H-2 minggu udah ketahuan nih nilainya sekian. Gitu. Menang sekian, kalah sekian, atau yang bertanding dapat sekian, menangnya nanti dapat tambahan sekian, kalahnya cuma dapat tambahan sekian. Itu beda-beda. Kalau yang kemarin di Howling Sports Show, dia yang menang akan dapat sekian, yang kalah sekian. Oke. Ya, kalau misalkan yang kemarin, yang menang memang akan ada sekian, yang kalah sekian, tapi bedanya nggak jauh. Tapi ada nilai rata-rata juga setelah bertanding. Berarti basic fee-nya ada nih untuk kedua petarung ini. Ada, basicnya ada. Tapi kalau yang kalah cuma dapat segini, yang menang nanti dapat lebih besar. Iya, ada. Berapa sih? Basicnya aja, basicnya. Nggak usah basicnya di, kalau basicnya bonusnya aja, bonusnya. Yang pasti M-an. Iya. M. Serius lu? Iya, kan udah dikasih tahu. Serius? M itu total? Dari basic dengan itu? Ya kalau semua total hampir 10 miliar dengan seminggu persiapan. Dapatnya? Ya secara keseluruhan mereka. Kan mereka ngadain nih promotor nih. Bukan mereka, gladiator. Ya nanti kan akan ketahuan semuanya gitu loh. Kan itu pendapatan keseluruhan. Kalau dari perorangan ya M. Oh M aja? Ya. Nggak nyampe 10 M? Nggak. Bu Sri Mulyani, malam. Iya. Ya. Ini kebetulan Mas Piki habis tanding tinju, Ibu semangatin lah, ya kan Bu ya. Bukan warga negara Indonesia juga nih Bu, semangatin lah ya Bu ya. Jangankan untuk negara, untuk tetangga aja ada. Oh. Gitu. Saking banyak lebihnya. Ya itu apresiasi lah, kecerdasan tim penyelenggara, dengan sponsor juga. Makanya pas kemarin udah selesai pertandingan 2 hari, ya alhamdulillah ada beberapa sponsor-sponsor besar langsung setahun gitu. Dia tinju langsung udah deh ini bikin 3 bulan, bikin per 6 bulan, bikin 10 pertandingan gitu. Oh gitu, lumayan. Pantes. Cuma tinggal kita tahan pukul aja. Pantes dia udah nggak mau syuting sultan lagi kayaknya. Kok dia kayaknya pantes ya. Dulu mah acara apa tuh disikat. Sekarang dia mah fokus olahraga aja. Pakai baju pakai baju anjing. Ayo. Nih jadi badut. Ayo. Sekarang Pik ini mau jadi host paling ini nih, kamu cukup begini doang. Tinju dulu latihan latihan. Jadi sekarang prinsipnya jangan sampai jadwal syuting TV mengganggu jadwal latihan tinjunya gladiator. Karena itu identitas seorang gladiator. Kalau ingin melihat seorang gladiator ya saat di atas ring dan saat bersama band metalnya Kudeta. Itu baru gladiator yang sesungguhnya. Kalau mau melihat gladiator dengan segala lelucon untuk hiburan, lihatlah di TV. Di TV ya. Tapi from the bottom of my heart. What's your What's your name? From the bottom of my heart nih ya. Untuk seorang Vicky Prasetyo. Gue lebih seneng ngelihat lu main tinju. Ketimbang lu harus pura-pura di TV. Dalam detoksifikasi, gue lebih seneng lu lihat main tinju begini. Udah, mending lu ambil persona celebrity fighter. Iya. Kalau menurut gue ya, from the bottom of my heart, tanpa ada maksud tujuan gimana-gimana, gue lebih seneng lu yang udah lu jadi petinju aja. Kenapa Brad? Dari tadi alasannya? Ya udah lu nggak terlalu nggak terlalu bohong-bohong banget gitu. Maksudnya lu tinju aja udah. Gitu. Karena memang kalau kita mau menuju Surabaya kan harus melalui Semarang. Betul. Nah, kayaknya mungkin itu perjalanan sampai Semarang yang sekarang udah sampai Surabaya, nggak mungkin kita balik lagi ke Semarang. Betul. Pasti kita ke Bali. Betul. Benar. Mungkin perjalanannya memang harus melalui itu. Kalau nggak melalui itu mungkin nggak bisa kayak sekarang. Mungkin. Iya. Dan juga kalau nggak salah dengan tinju inilah berjumpa dengan seorang pelatih almarhum Herot itu. Jadi di situ almarhum samperin aku, Bang Vicky, ayo latihan, tes dulu, pukul sekali. Dia bilang pukul kiri, pukul kanan, cedek, pukul kanan, cedek. Kota ini sih. Seorang gladiator ini waktu kemarin bertanding dengan seorang Aldi Taher, kan itu menang. Ya. Tapi pas kemarin lawan Aska kalah. Itu memang beda strategi atau yang kemarin menangnya karena memang lawannya ini banget gitu, masuk angin banget. Beliau baik, kita komunikasi juga semuanya baik gitu. Beliau baik, yang nggak baik siapa nih? Yang nggak baik siapa nih? Iya, kalau sama beliau baik, berarti yang nggak baik sama siapa nih? Definisi arti kata tidak ada dendam sebelumnya. Bener, sama Deddy Corbuzier baik. Baik aja. Yang nggak baik sama siapa?